Selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan di Universitas PGRI Semarang. Kali ini kita akan membahas kaitan dengan pembuatan animasi dengan menggunakan SketchUp. Kita ketahui bersama, SketchUp merupakan program aplikasi yang handal untuk pembuatan objek-objek tiga dimensional, ringan, cepat, praktis gitu ya, dan mudah dipelajari. Tapi tidak berhenti di sana. Setelah gambar tiga dimensi kita buat, maka kita bisa membuat animasinya. Kita bisa membuat satu presentasi, tampilan objek dengan pergerakan view visualnya. Ada banyak bentuk animasi yang kita bisa ciptakan dengan SketchUp. Tapi untuk pertama kali ini, kita akan bahas proses pembuatan animasi paling dasar. Kita akan membuat animasi sederhana dari bangunan yang sudah saya siapkan. Kita akan membuat animasi dari tampak atas, kemudian tampak depan, tampak kanan, tampak belakang, tampak kiri. Kemudian kita pindah ke perspektif, kita bird eye view, kita muter ke belakang lagi, ke depan lagi, sampai kembali ke posisi satu lagi. Kita akan coba membuatnya dalam pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai untuk praktek pembuatan animasi dengan SketchUp, kita akan siapkan toolbar yang akan paling sering kita pakai, terutama view. Kita bisa pilih di toolbar di atas ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih view, sehingga muncul beberapa icon dengan fungsi view dari beberapa sudut pandang. Ini fungsi view dari perspektif, kita bisa lihat. Kemudian ini dari atas, tampak atas, ini tampak depan, samping, belakang, kiri. Kita balik ke perspektif, kita docking tempat di atas sini biar mudah aksesnya. Dari fasilitas ini kita bisa berpindah dari masing-masing view. Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa sudut pandang ini adalah sudut pandang isometri. Kita bisa berpindah antara sudut pandang perspektif atau ke paralel. Ini sudut pandang paralel atau isometri, dan kita bisa berpindah ke sudut pandang perspektif. Perspektif ini memiliki titik lenyap. Oke, kita mulai. Yang pertama, kita akan membuat animasi berawal dari tampak dari atas. Untuk tampak dari atas, mohon diperhatikan bahwa tampak di sini tidak sepenuhnya frontal. Kita bisa lihat sekali lagi, ini tidak benar-benar frontal dari atas karena kita memakai sudut pandang perspektif. Kalau kita pengen melihat view yang benar-benar frontal, kita rubah di kamera. Ini kita bisa lihat. Kemudian kita rubah ke parallel projection, sehingga bentuknya benar-benar dari atas, frontal dari atas. Nanti kita bisa berpindah rencana animasi kita dari tampak atas, kita pindah ke tampak depan. Kita bisa perbesar. Kemudian kita akan pindah ke tampak kanan, kemudian pindah ke tampak belakang, kemudian pindah ke tampak kiri. Kita akan coba buat awal dari tampak atas. Untuk memulai animasi, kita perlu membuat beberapa scene, di mana di dalam scene nanti dia akan menyimpan
sudut pandang, kemudian shadow, layer, objek, dan sebagainya. Kita bisa atur lebih detail. Untuk membuat scene, kita pilih di view. Kita pilih view. Kemudian kita klik animation, add scene. Di sini akan muncul scene 1. Ini sudah merekam sudut pandang dari atas. Kemudian jika kita berpindah ke tampak depan, seperti ini, kita berbesar, seperti ini. Kita ke scene, ini, maaf, ke scene 1, kita ke tampak depan, kemudian kita klik kanan di sini, kita update, kita add. Berarti kita sudah punya dua scene. Yang scene 1 adalah side plan dari atas, scene 2 tampak depan. Kemudian kita buat satu lagi tampak dari kanan, seperti ini. Posisinya kita atur. Kemudian di scene klik kanan lagi, add. Ada scene 3, kita sudah punya. Kemudian kita pindah ke tampak belakang. Kita geser sedikit. Oke. Kita add scene lagi. Kemudian tampak kiri. Kemudian kita add scene lagi. Kita sudah punya scene 1, scene 2 tampak depan, scene 3 tampak kanan, tampak belakang, tampak kiri. Kemudian kita akan nambahkan satu perspektif. Mohon diingat, ini adalah masih tampak isometri. Kalau kita pingin tampaknya perspektif, kita pindah ke kamera posisi perspektif seperti ini. Jadi di perspektif ada titik lenyapnya. Nah, kita pilih perspektif yang kita ingin tampilkan. Atau mungkin saya mau view dari atas dulu. Seperti itu. Kemudian saya tambah scene lagi. Kemudian saya orbit, saya muter. Saya add scene lagi. Saya putar lagi. Saya add scene lagi. Kemudian saya kembalikan ke tampak atas. Saya rubah ke kamera projection, tambah scene. Setelah kita memiliki beberapa scene, di sini ada 9, dari 1 sampai 9. Tadi dari tampak atas, tampak depan, kemudian sampai tampak berikutnya, kemudian perspektif 1, perspektif 2, kemudian kembali lagi ke set plan. Dari masing-masing scene ini, kita bisa rangkaikan dengan satu transisi yang akan dibuat otomatis oleh SketchUp. Kita coba play. Kita pilih di scene 1 dulu. Kita pilih perintah view, kemudian animation. Kali ini kita pilih yang play. Sehingga akan muncul toolbar animationnya.
Dia langsung jalan ke scene 2, ke scene 3, ke scene 4, tampak belakang, kemudian tampak kiri scene 5, kemudian akan mengarah ke perspektif 2, perspektif 3, dan akan kembali lagi ke posisi side plan. Kita bisa stop. Kita bisa atur berapa banyak pengambilan gambar, capture gambar yang diambil dalam tiap-tiap transisi dengan mengaturnya di setting. Akan muncul dialog box seperti ini. Kita pastikan cek enable transition. Jadi antara satu scene dan scene berikutnya ini akan dibuat satu scene transisi, gitu ya. Yang akan pastinya akan dibuat oleh SketchUp sendiri. Kita bisa tetapkan berapa detik peralihan antara scene yang ada. Defaultnya tadi yang kita coba play 2 detik, kita bisa buat agak lama. Misalnya kita rubah menjadi 4 detik. Kemudian berikutnya ada pengaturan kaitan dengan delay. Di sini defaultnya sebelum berpindah dari scene 1 ke scene berikutnya, dia akan berhenti selama 1 detik. Untuk memilih animasi yang smooth, tanpa ada berhenti, tanpa ada delay, kita bisa tetapkan dia dengan angka 0. Kalau oke, sudah, kita tadi rubah transisi waktu antar scene dan delaynya kita buat 0. Kita coba play. Perintahnya sama. Kita coba play. Nah, peralihan antara scene 2 ke scene 3 ini butuh waktu 4 detik. Transisi slide, transisi capture yang dibuat juga semakin banyak di antara itu. Kita kembali ke posisi. Oke, kita stop. Setelah kita buat animasinya dan kita rasa cukup, atau mungkin di sini, di scene 8, kita tadi perspektifnya ada 2 scene, kita akan nambahkan. Setelah scene 8, saya ingin menambahkan muter ke belakang, posisi segini, dari samping dulu. Saya klik di scene 8, kemudian klik kanan, saya pilih add, akan muncul scene 10, tapi di depannya scene 9, karena kita add. Kita bisa nambah lagi, ke sana, dari sisi belakang, kita add lagi. Kita sisi dari sebelah kiri, kita tambahkan add lagi. Oke, satu lagi sebelah sana. Saya add lagi. Kemudian saya agak dari bird eye view begini. Saya tambahkan scene. Kemudian nanti nyambung dengan scene 9-nya.